Di saat rookie Indonesia mulai bersinar, di saat kepercayaan diri terus meningkat, dan di saat Jerez mulai menjadi panggung kebangkitan, drama justru datang dari rival terdekatnya. Dan kali ini, situasinya jauh berbeda. Veda Ega Pratama tampil semakin impresif di sirkuit Jerez, namun cerita lain justru datang dari rival Asia Tenggara, Hakim Danish. Sesi tes Moto3 di Jerez yang seharusnya menjadi momentum peningkatan performa, berubah menjadi mimpi buruk bagi pembalap Malaysia tersebut. Semua bermula di tikungan 6, salah satu sektor paling teknis, dan dalam kondisi tertentu menjadi salah satu titik paling berbahaya di sirkuit ini. Permukaan aspal yang licin, grip lintasan yang tidak konsisten, serta perubahan suhu yang cepat membuat banyak pembalap kesulitan menemukan batas aman. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan kecil bisa berujung besar. Dan itulah yang terjadi. Dalam hitungan detik, kecelakaan beruntun tak terhindarkan. Sekitar 11 pembalap terlibat dalam insiden besar tersebut. Dan suasana paddock langsung berubah tegang. Hakim Danish menjadi salah satu korban. Ia kehilangan kendali, tak mampu menghindari insiden, dan akhirnya kembali mengalami crash. Insiden ini menambah daftar kecelakaan yang sudah dialami Danish sejak awal musim. Situasi ini langsung memicu reaksi keras dari timnya. Bos KTM MT Helmets MSI memberikan peringatan tegas, bukan tanpa alasan. Di kelas Moto3, jumlah motor sangat terbatas. Setiap crash bukan hanya soal risiko cedera, tetapi juga soal logistik, biaya, dan yang paling penting, kepercayaan tim. Tim meminta Danish untuk lebih berhati-hati, lebih cerdas membaca situasi, dan lebih bijak dalam mengambil risiko. Namun ada satu hal yang menarik. Dalam peringatan tersebut, nama Veda Ega Pratama ikut disinggung sebagai pembanding. Di kondisi lintasan yang sama, dengan tingkat kesulitan yang sama, Veda justru menunjukkan hal berbeda. Ia mampu menghindari crash, ia tetap menjaga kontrol, dan lebih mengejutkan lagi, ia tetap mencatatkan waktu kompetitif. Perbedaan ini menjadi sorotan, bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal kedewasaan balap. Veda tidak terlihat terburu-buru, ia membaca kondisi lintasan, mengatur ritme, dan mengambil keputusan secara cerdas. Sementara banyak pembalap kesulitan, Veda justru terlihat semakin nyaman. Perbedaan ini juga terlihat jelas di klasemen. Setelah 3 seri, Hakim Danish berada di posisi 14 dengan 9 poin. Sementara Veda Ega Pratama sudah mengoleksi 27 poin dan menempati posisi 7 klasemen sementara. Selisih yang cukup signifikan. Namun lebih dari sekadar angka, ini mencerminkan konsistensi. Veda mungkin sempat gagal di seri Amerika, namun performanya secara keseluruhan tetap stabil. Ia mampu bersaing di barisan depan, mengamankan poin penting, dan yang paling krusial, belajar dengan cepat. Inilah yang mulai membuat para rival waspada. Seorang rookie, namun berkembang dengan sangat cepat. Kini, semua mata tertuju ke Jerez. Sirkuit teknis, lintasan yang menuntut presisi tinggi, dan sering menjadi penentu siapa yang benar-benar siap bersaing di level atas. Dengan modal fastest lap di sesi tes, kepercayaan diri Veda sedang berada di titik tertinggi. Namun balapan selalu memiliki cerita berbeda. Tekanan akan meningkat, strategi akan dimainkan, dan duel di lintasan akan menjadi penentu akhir. Para rival tentu tidak akan tinggal diam. KTM, Aspar, dan pembalap-pembalap Eropa lainnya akan mencoba menghentikan momentum Veda. Pertanyaannya sekarang, apakah Veda Ega Pratama mampu mengubah performa impresif di sesi tes menjadi hasil nyata di balapan? Atau justru rival-rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan laju rookie Indonesia ini? Satu hal yang pasti, Veda datang ke Jerez bukan sekadar untuk ikut balapan. Ia datang untuk membuktikan bahwa hasil di Amerika hanyalah jeda, bukan penurunan. Dan jika momentum ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin, Jerez akan menjadi panggung besar bagi kebangkitan rookie Indonesia. Dan dunia Moto3 mungkin akan segera menyaksikan lahirnya penantang baru dari Indonesia.